Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi di UK BM 10 untuk bahasa Pascal. Ya, Ibu akan menjelaskan bagaimana struktur kode bahasa Pascal yang akan kita pelajari kali ini. Bahasa Pascal bisa kalian download melalui aplikasi Play Store, dan kamu bisa cari di aplikasi Play Store-nya dengan nama Pascal NIDE. Nah, yang ini ya, itu adalah nama dari aplikasi bahasa Pascal. Namun, jika ingin kalian menggunakan aplikasi dengan berbasis online, kalian bisa mengetikkan di browser kalian dengan alamat https://www.onlinegdb.com ya. Tinggal di situ pilih bahasa yang akan digunakannya adalah bahasa Pascal. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskannya menggunakan aplikasi bawaan dari Play Store yang sudah kalian download, yaitu menggunakan Pascal NIDE. Tampilan Pascal NIDE adalah seperti ini. Ini di hadapan kalian sudah terdapat sebuah program dengan menggunakan bahasa Pascal. Ya, tampilannya kalau kalian ingin membuat sebuah file baru atau sebuah program baru, kamu tinggal klik tanda garis 3 di pojok kiri atas, kemudian tekan tombol plusnya, tekan yang new, jangan create new folder. Ya, boleh saja kamu membuat create new folder untuk supaya file-file kalian rapi, tapi kalau misalnya mau langsung, kalian pilih yang new. Nah, kemudian setelah itu kalian ketikkan atau masukkan nama file yang akan kalian buat. Misalnya latihan 1 seperti ini. Nah, kalau sudah, klik OK. Nah, seperti ini. Nanti munculnya ya, sebentar, ini kayaknya sudah ada namanya ya, jadi Ibu ganti aja. Latihan 3 seperti ini. Nah, ini adalah area tempat kalian untuk menuliskan program menggunakan struktur bahasa Pascal. Kalau kalian masih ingat, dalam algoritma itu atau dalam struktur algoritma itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ini adalah bagian judul ya. Kemudian ini adalah bagian deklarasi, nanti di bawah dari uses artinya. Antara begin dan end itu adalah bagian isi. Nah, ini bagian judul ya. Tadi Ibu sudah membuat judulnya, itu adalah latihan 3. Kalau misalnya kalian ingin menggunakan spasi, harus diingat tidak boleh menggunakan spasi ya. Kalaupun harus ada spasi, harus menggunakan underscore. Kemudian di sini ada uses CRT. Uses CRT itu adalah bagaimana caranya memanggil library ke dalam Pascalnya ya. Jadi uses CRT itu dibuat untuk mendeklarasikan unit yang akan digunakan pada bahasa Pascalnya. Nah, bahasa Pascal yang kita gunakan untuk unitnya itu adalah yang akan kita gunakan adalah CLRSCL. Yang mana itu nanti kita lihat ya. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah program dengan tampilannya seperti ini. Sebentar ya, Ibu kasih lihat dulu. Sebentar. Nah, kita akan membuat tampilan seperti ini. Halo, nama saya Santi, kelas 10 MIPA. Nah, untuk membuat tampilan ini, kita harus menggunakan script yang namanya write atau write-ln. Seperti apa itu? Seperti ini. Perhatikan. Ya, di sini ada sebuah program tadi namanya latihan 1. Kalau tadi kan di awal tadi kita membuat latihan 3 ya, ini hanya tampilan yang tadi kita buat outputnya. Nah, ini di sini ada scriptnya write-ln, halo, nama saya Santi (2). Nah, ketika di play tadi kan ada nama ini ya, halo, nama saya Santi. Nah, si teks itu jika kita ingin tampilkan seperti itu, kita harus menggunakan write-ln. Atau contoh Ibu buat lagi ya, biar kaliannya paham. Nah, di bawah begin, ini kita ketikkan lagi write-ln, kurung buka, jangan lupa menggunakan kutip 1 ya.
nama saya misalnya Adinda. Kutip satu lagi ya. Awas, tanda penggunaan kutip ini harus tepat. Kalau tidak atau tidak digunakan, itu biasanya akan error. Kemudian tutup, titik koma seperti ini. Nah, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan lagi write ln kutip 1 kelas 10 MIPA 4 seperti ini. Kutip 1 tutup titik koma. Nah, perhatikan di setelah begin ini ya, karena tadi kita menggunakan library UCCRT, di bawah begin ini saya tidak membuat Ibu tidak membuat satu unit yang bagian dari UCCRT yang tadi CLR CR. Perhatikan pada saat Ibu play. Lihat di bagian atas, di bagian nama ini ya, dari mulai inisialize sampai dengan tanda garis bawah ini muncul, jadi agak kesannya berantakan. Kenapa? Karena kita tidak memasukkan UCCRT unitnya yang namanya CLRSCR. Jadi sepertinya berantakan. Tapi kalau di bawah begin ini kita tuliskan atau ketika kita ketikkan CLRSCR, nah ini ya kita masukkan seperti ini. Kalau kita play, dia akan bersih. Jadi tidak akan ada tampilan yang agak sedikit berantakan di bagian atas nama gitu. Nah, ini adalah cara atau salah satu script code dengan menggunakan write ya. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah program sederhana kembali seperti ini. Ini playnya. Nah, kalau tadi kan masukkan namanya itu secara otomatis langsung keluar. Nah, gimana kalau sekarang masukkan namanya itu, si namanya itu kita ketikkan sendiri. Misalnya di sini Ibu ketikkan Santi, kemudian ketika Ibu enter, dia akan muncul pertanyaan berikutnya, yaitu masukkan kelas, misalnya 10 MIPA. Kemudian Ibu enter lagi, Ibu masukkan umur. Nah, umurnya ini mau berapa? Misalnya 15 gitu ya. Nah, script yang akan kita buat ini agak sedikit berbeda dengan yang script yang tadi kita buat yang pertama kali. Mengapa? Karena untuk nama, kelas, dan umur itu kita masukkan sendiri, jadi tidak secara keluar otomatis. Nah, artinya si nama yang kita masukkan ini harus ditampung pada sebuah variabel. Kelas yang kita ketikkan juga harus ditampung pada sebuah variabel, dan umur yang kita ketikkan juga harus kita tampung pada sebuah variabel. Nah, variabelnya apa? Variabelnya di sini Ibu menggunakan variabel n, ini untuk nama ya, variabel k ini untuk kelas, dan variabel u untuk umur. Nah, cara penulisan variabelnya adalah di bawah UCCRT tuliskan dulu var, ini untuk menjelaskan variabel, kemudian baru tuliskan nama variabelnya apa saja. Kita lihat variabel n. Variabel n dideklarasikan dengan tipe data string. Kenapa string? Karena nama itu yang kita ketikkan itu kan berupa teks. Kalau berupa teks, kita gunakan tipe datanya adalah string. Begitu pula dengan k. K ini untuk kelas. Kelas yang kita masukkan juga berupa teks. Nah, berbeda dengan umur. Kalau umur yang kita ketikkan itu adalah berupa angka. Berarti angka itu kita deklarasikan dengan tipe data integer karena berupa angka. Ya, angkanya itu bilangan bulat gitu. Ya. Nah, setelah itu di bawah begin kita masukkan CLRSCR-nya, jangan lupa. Nah, kita tuliskan ini write, masukkan nama, titik 2, tanda kutip 1, titik koma. Nah, setelah titik koma dimasukkan nama, kita masukkan read ln. Read ln ini fungsinya adalah untuk menampung hasil input. Ya. Jadi untuk menerima hasil input. Tadi kan kita mengetikkannya itu Santi ya. Namanya itu Santi. Nah, teks Santi itu
diterima oleh readln, dan oleh readln ini ditampung pada variabel n di situ. Jadi readln di dalamnya kurung buka, di dalamnya ada n. Jadi ditampung dan oleh readln itu disimpan pada variabel n. Kemudian write masukkan kelas titik 2, kemudian readln dalam kurung atau kurung buka k. Jadi dia menerima inputan yaitu berupa kelas yang ditampung pada variabel k. Begitu pula dengan umur. Yang umur ini ditampung pada variabel u dan dibaca atau di readln gitu. Jadi kalau kita play, masukkan nama yang ini kita tadi gunakan script kodenya ada writeln. Nah, ketika kita ketikkan Santi, pada saat nanti di enter, si teks Santi ini akan dibaca oleh readln dan ditampung pada variabel n, ya. Kemudian enter, kemudian masukkan kelas 10 MIPA. Nah, 10 MIPA ini dibaca oleh readln lagi dan ditampung pada variabel k. Dan yang terakhir, masukkan umur. Nah, 15 ini pada saat kamu ketikkan akan dibaca oleh readln dan akan ditampung pada variabel u. Nah, begitu ya. Nah, ini adalah cara membuat script code sederhana dengan menggunakan inputan. Gitu ya. Kalau ingin dibalik lagi, tinggal di refresh lagi aja atau kembali lagi. Atau kalau misalnya mau kembali ke script, tinggal klik tanda panah. Ya, jadi seperti itu. Paham ya untuk membuat inputan seperti itu. Nah, sekarang kita coba membuat sebuah program. Misalnya kita akan menghitung program persegi panjang misalnya ya. Nah, seperti ini. Misalnya ibu mau menghitung luas persegi panjang, masukkan panjang, misalnya panjangnya 6. Kemudian di enter. Masukkan lebar, misalnya 7. Pada saat di enter ini harus keluar luasnya. Jadi luas persegi panjang adalah 42. Nah, gimana skripnya? Ya, skripnya kita lihat dulu, identifikasi dulu. Ada berapa variabel yang kita butuhkan? Inputannya apa? Prosesnya apa? Kemudian outputnya apa? Nah, inputannya berarti adalah yang dimasukkan. Yang dimasukkan itu apa? Panjang dan lebar. Ya, berarti inputannya adalah panjang dan lebar. Bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah panjang dikali lebar, ya. Sedangkan untuk hasilnya itu ditampung pada luas. Artinya kita akan membutuhkan 3 variabel, ya. Variabel P untuk panjang, variabel L untuk panjang, dan variabel luas untuk luas. Ketiga variabel ini dia menggunakan tipe data integer karena berupa bilangan bulat. Ya, jangan lupa di belakangnya menggunakan titik koma. Kemudian setelah begin ada clr/scr untuk membersihkan screen. Kita tuliskan writeln masukkan panjang. Nah, tapi di sini read-nya itu kita tidak menggunakan readln, jadi fungsinya read aja sehingga dia tadi pada saat di play dia ke bawah, tidak ke samping karena menggunakan read. Tapi kalau misalnya kita menggunakan readln seperti ini, ya, nanti ke bawahnya bisa lanjut, bisa enggak. Sebentar, readln-nya panjang dan ini juga ln-nya. Sebentar ya. Oke. Seperti itu. Ini enggak masuk, readln-nya enggak kebaca kayaknya, tapi enggak apa-apa ya. Yang penting nanti pada saat inputan panjangnya itu dia masuk ke dalam variabel P ini. Ya. Kemudian nanti untuk yang lebar ya, dia akan masuk ke variabel L. Nah, yang ini. Nah, setelah di inputannya diterima antara panjang dan lebar,
Jangan lupa untuk prosesnya. Prosesnya di sini luas. Ya, luas titik 2 sama dengan masukkan perkaliannya panjang kali lebar titik koma. Setelah itu munculkan lagi hasilnya. Jadi right ln jadi luas persegi panjang koma. Nah, setelah tanda kutip 1 dan koma, kamu masukkan di sini variabel luasnya untuk menampilkan setelah teks jadi luas persegi panjang. Nah, ini adalah variabel luasnya. Sehingga pada saat dijalankan ya. Sebentar, ini kenapa nggak jalan? Bentar ya. Nah, ini seperti ini. Nah, si luasnya itu dia akan muncul 56 setelah jadi luas persegi panjang, karena 56 ini dia muncul setelah kalimat jadi luas persegi panjang. Nah, ini variabelnya luasnya. Nah, jadi seperti itu cara membuat skrip kode sederhana dengan menggunakan inputan. Nah, nanti kita akan coba latihan menggunakan skrip kode sederhana ini dengan perhitungan-perhitungan lainnya. Baik, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari Ibu mengenai cara pembuatan program sederhana menggunakan Pascal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.